Dan di dalam buku ini Angela Duckworth akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melatih daya tahan itu, melatih ketabahan itu, karena inilah faktor yang menentukan bagaimana kita bisa menghadapi krisis dan ketidakpastian terutama di tahun-tahun mendatang. Luar biasa buku ini, menurut saya buku ini diminati dan kita mungkin memiliki pengetahuan yang sama dicari kita mungkin memiliki berada dalam lingkungan yang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo book lovers, selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan channel Bicara Buku. Sahabat sekalian, kali ini kami akan menyajikan di tim Bicara Buku edisi akhir tahun dari review buku, dan pada kesempatan ini kami akan menyediakan merekomendasikan 15 buku yang sangat perlu untuk kita baca menyambut tahun 2021. Dan sahabat sekalian, mengapa 15 buku ini kami pilih? Karena salah satu pertimbangan kami adalah kita akan menghadapi tahun 2021 dalam situasi kita masih menghadapi krisis global, terutama krisis karena pandemi COVID-19. Dan buku-buku pilihan ini ada 15 buku yang kami rekomendasikan, merupakan buku-buku yang menurut tim kami di Bicara Buku sangat pas untuk kita baca dan sangat relevan dengan apa yang akan kita hadapi, yaitu krisis di masa-masa yang akan datang. Nah, sahabat sekalian, di depan saya ini telah ada 3 kategori buku, dan masing-masing kategori ada 5 buku yang kami rekomendasikan. Sebagiannya sudah kami review di channel ini, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi link dari review buku-buku ini di channel Bicara Buku. Nah, sahabat sekalian, yang pertama buku-buku yang kaitannya dengan self-development, ada 5 buku yang kami rekomendasikan. Yang kedua, buku-buku yang berkaitan dengan wawasan pengetahuan. Dan yang ketiga, buku yang berkaitan dengan spiritualitas, juga ada 5. Nah, sahabat sekalian, saya akan berusaha untuk memberikan gambaran apa saja jenis buku ini dan mengapa buku ini kami pilih. Oke, sahabat book lovers, yang pertama buku-buku yang terkait dengan self-development. Di peringkat pertama yang kami rekomendasikan adalah buku Unlimited Power yang ditulis oleh Anthony Robbins. Sahabat sekalian, ini adalah buku yang sangat relevan untuk kita baca menghadapi tahun 2021. Mengapa? Karena dalam situasi krisis serba ketidakpastian yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, satu-satunya kekuatan yang harus kita andalkan adalah apa yang diberikan Tuhan di dalam diri kita. Jadi kita sebagai manusia ini diciptakan dengan kemampuan yang sebenarnya luar biasa, tetapi menurut Robbins, banyak di antara kita yang tidak mampu mengeksploitasi seluruh kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan ini, sehingga kita menjadi manusia yang gagap menghadapi tantangan, terutama tantangan besar seperti krisis yang akan kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, sahabat sekalian, buku Unlimited Power dari Anthony Robbins ini intinya adalah mengajarkan kepada kita untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, seperti bagaimana kita membangun keyakinan, bagaimana kita membangun passion, gairah, dan bagaimana kita memanfaatkan pikiran, yang salah satu instrumennya yang harus kita maksimalkan adalah kemampuan otak kita. Dan sahabat sekalian, jangan khawatir ketika Anda membaca buku ini. Menurut saya, Anda akan dibawa atau digiring oleh Anthony Robbins untuk menemukan kesejatian diri Anda, seluruh power yang Anda dimiliki dengan bahasa yang mudah dan sangat motivasional. Saya dalam banyak kesempatan selalu mengatakan salah satu kelebihan dari buku-buku yang ditulis oleh Robbins adalah karena setiap kali kita membaca buku-buku yang ditulis oleh Robbins, kita selalu merasa terbakar, termotivasi, tiba-tiba ingin beraksi, mengambil tindakan, karena itulah yang diinginkan oleh Anthony Robbins di dalam buku-bukunya. Kata Robbins, jangan Anda melihat banyaknya halamannya atau ketebalannya, tapi yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda mendapatkan sebanyak mungkin inspirasi dari buku ini. Dan inti dari buku ini menurut Robbins adalah tindakan.
Percuma Anda membaca sebanyak mungkin buku, tetapi Anda tidak mengambil tindakan sama sekali. Dan buku ini, sahabat sekalian, saya garansi, saya jamin setelah Anda membacanya, Anda betul-betul akan memiliki energi yang sangat dahsyat untuk menciptakan tindakan-tindakan dalam hidup Anda. Ini buku rekomendasi yang pertama. Yang kedua, sahabat sekalian, buku yang kami rekomendasikan kaitannya dengan self-development adalah buku yang berjudul Mindset, yang ditulis oleh Profesor Carol S. Dweck dari Stanford University. Sahabat sekalian, ini bukan buku rilis baru, ini buku yang sudah lama, tapi terus cetak ulang dan salah satu buku yang direkomendasikan oleh Prof. Renal Kasali untuk kita baca, karena buku ini akan membantu kita memahami dan memberikan respon terhadap realitas yang kita hadapi saat ini. Pada dasarnya, sahabat sekalian, Profesor Carol S. Dweck ingin memberikan kita gambaran bahwa pada umumnya manusia itu memiliki dua jenis mindset. Ada manusia yang bermindset tetap, ada manusia yang bermindset berkembang, atau fixed mindset dan growth mindset. Nah, sahabat sekalian, Profesor Carol S. Dweck ini memberikan analisis, penjelasan melalui hasil-hasil riset untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini, yang sangat kita butuhkan adalah mindset berkembang atau growth mindset. Karena kita tidak mengetahui apa yang sedang kita hadapi di masa depan. Kita menghadapi sebuah dunia yang penuh ketidakpastian. Dan karena itu hanya orang-orang yang memiliki mindset berkembang atau growth mindset lah yang mampu untuk menghadapi jenis perubahan seperti ini. Nah, sahabat sekalian, di dalam buku ini Profesor Carol S. Dweck akan memberikan tips-tips kepada Anda bagaimana kita mulai membangun dan melatih growth mindset dalam diri kita sehingga kita bisa menghadapi berbagai situasi tidak pasti yang kita hadapi bukan hanya saat ini tapi mungkin di masa-masa yang akan datang kita masih akan menghadapi tren perubahan yang serba tidak pasti seperti itu. Karena itu buku ini juga menjadi buku kedua yang sangat kami rekomendasikan untuk self-development, pengembangan diri Anda, agar kita bisa menghadapi dan menatap tahun 2021 dengan lebih optimis bahwa selalu ada peluang di balik krisis yang terjadi. Kemudian sahabat sekalian, buku ketiga yang kami rekomendasikan di dalam bidang self-development adalah buku yang ditulis oleh John Maxwell yang berjudul Today Matters atau Hari Ini Penting. Sahabat sekalian, banyak yang sering bertanya buku apakah yang paling berpengaruh dalam hidup saya. Salah satu buku yang sangat berpengaruh dalam hidup saya adalah buku ini, Today Matters, Hari Ini Penting, yang ditulis oleh John Maxwell. Nah, sahabat sekalian, di dalam buku ini John Maxwell akan memberikan kepada Anda sebuah gambaran mengapa yang harus Anda fokuskan setiap hari adalah hari ini. Dan Anda tidak perlu untuk berfokus kepada masa lalu yang sudah lewat dan Anda tidak bisa kembalikan. Dan juga Anda tidak perlu terlalu memperhitungkan hal-hal yang ada di masa depan karena sesungguhnya, saudara sekalian, sahabat sekalian, masa depan itu adalah hari ini. Apa yang kita lakukan hari inilah yang membentuk masa depan kita. Dan di dalam buku ini ada 12 hal yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita yang akan menentukan kualitas setiap hari yang kita hadapi, dan setiap hari itulah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan pada diri kita. Karena itu John Maxwell mengatakan, izinkan saya hidup dengan Anda selama 24 jam, melihat bagaimana Anda hidup selama 24 jam, dan saya akan bisa menebak bagaimana nasib Anda di masa depan. Karena ternyata hari-hari yang kita lewati, bagaimana sikap kita, bagaimana fokus kita, bagaimana pilihan kita, bagaimana cara kita mengelola kesehatan, keuangan, hubungan, itu semualah yang akan mempengaruhi bagaimana masa depan kita. Sahabat sekalian, jika Anda membaca buku ini, maka yang Anda dapatkan adalah Anda akan menghargai setiap hari sebagai hari-hari di mana Anda menciptakan masterpiece atau mahakarya. Sehingga tidak ada setiap hari yang kita lewati tanpa betul-betul menciptakan sebuah kebermaknaan, sebuah pekerjaan, sebuah agenda yang menjadi penting setiap harinya. Kita tidak mengabaikan, kita tidak menunda, kita tidak membiarkan hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa sebuah hasil
yang merupakan bagian terbaik atau pekerjaan terbaik dari diri kita hari itu. Sahabat sekalian, menurut saya ketika Anda membaca buku ini, Anda akan mendapatkan sebuah daya dorong yang sangat kuat agar kita tidak melihat krisis yang kita hadapi ini sebagai sebuah ancaman yang besar, tetapi bagaimana kita melihatnya sebagai sebuah peluang untuk menciptakan mahakarya-mahakarya. Nah, kemudian sahabat sekalian, selanjutnya buku yang sangat kami rekomendasikan sebagai self-development untuk menghadapi 2021 adalah The 12 Week Year, yaitu bagaimana kita mendesain perencanaan hidup atau baik dalam skala pribadi maupun organisasi dalam 1 tahun. Buku ini ditulis oleh Brian Moran dan Michael Lennington. Sahabat sekalian, buku ini buku yang sangat applicated dan sangat kami rekomendasikan. Ada yang menggelitik dari apa yang menjadi latar belakang penulis menulis buku ini, sahabat sekalian. Dan kalau kita refleksikan kepada diri kita dan kehidupan kita, saya yakin banyak di antara kita mengalami hal yang serupa. Mereka mengatakan bahwa pada umumnya kita mendesain perencanaan hidup kita itu 1 tahun atau mendesain rencana-rencana organisasi kita itu 1 tahun. Tetapi sebenarnya rencana kita, target-target kita dalam 1 tahun itu bisa dicapai hanya dalam 12 minggu sebenarnya. Tetapi kita membuatnya menjadi 12 bulan karena itulah kebiasaan kita. Dan karena itu terbentuk satu pola untuk melihat bahwa ini adalah sebuah metode yang tidak menciptakan produktivitas yang maksimal. Umumnya kita menjadi sibuk di akhir tahun karena kita akan mencapai target kita justru di akhir tahun. Dan di awal tahun kita menjadi santai. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya porsi pekerjaan kita itu bertumpuk di 3 bulan terakhir. Justru di 3 bulan terakhir inilah kita memaksimalkan semua pekerjaan kita karena kita harus mencapai target tahunan. Berarti ada bulan-bulan yang begitu banyak yang kita lewatkan dengan bersantai-santai. Nah, sahabat sekalian, karena itulah di dalam buku ini kedua penulis memberikan tips strategi kepada kita bagaimana agar kita bisa mencapai target yang biasanya kita harus capai dalam 1 tahun hanya dalam waktu 12 minggu atau 3 bulan. Nah, sahabat sekalian, buku ini betul-betul mampu meningkatkan produktivitas. Dan setelah kita dibantu dengan metodologi yang ada dalam buku ini menyusun rencana kita itu, ternyata benar. Sebagian besar apa yang kita rencanakan dalam 1 tahun itu, sebagian besarnya, meskipun tidak semua, ternyata bisa kita capai dalam waktu 3 bulan atau 12 minggu. Cara kita mengelola waktu kita lah yang kemudian membuatnya berbeda. Nah, sahabat sekalian, jika Anda adalah orang yang memiliki obsesi yang cukup tinggi, Anda memiliki target-target yang cukup besar dan juga cukup banyak, maka Anda akan menghadapi 2021 dengan cara yang lebih jenius menurut saya ketika Anda mengikuti model yang ada di dalam buku ini. Anda bisa mencapai capaian 3 tahun yang akan datang ketika Anda mampu menarik setiap target 1 tahun itu Anda bisa selesaikan hanya dalam 12 minggu. Sahabat sekalian, buku ini sangat kami rekomendasikan untuk Anda baca dan Anda praktekkan. Dan terakhir, sahabat sekalian, dalam bidang self-development yang kami rekomendasikan untuk Anda untuk menghadapi tahun 2021 adalah buku Grit atau ketabahan atau kegigihan yang ditulis oleh Angela Duckworth. Kenapa buku ini penting, sahabat sekalian? Karena kita ketika menghadapi krisis seperti sekarang ini, boleh jadi kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, hambatan, dan juga kegagalan. Meskipun 4 buku sebelumnya adalah kaitannya bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita, mulai dari bagaimana kita mengubah, memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita, mengubah mindset kita, bagaimana memanfaatkan setiap hari agar menjadi produktif, dan bagaimana kita mendesain 1 tahun kita menjadi 1 tahun yang sangat efektif. Tetapi kata Angela Duckworth dalam buku ini, kesuksesan itu menurut risetnya sebagian besar disebabkan bukan karena bakat, bukan karena power yang kita miliki, tetapi karena daya tahan kita, dan itu salah satunya disimbolkan dengan ketabahan atau grit atau kegigihan. Dan di dalam buku ini Angela Duckworth akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melatih daya tahan itu, melatih ketabahan itu, karena inilah faktor yang menentukan bagaimana kita bisa
menghadapi krisis dan ketidakpastian terutama di tahun-tahun mendatang. Sahabat sekalian, Angela Duckworth memberikan ilustrasi bahwa hidup kita ini sayangnya bukanlah lari sprint yang membuat setiap orang harus mencapai kesuksesan dalam waktu yang singkat, tetapi hidup ini pada dasarnya adalah lari maraton, di mana yang dibutuhkan adalah nafas panjang dan daya tahan. Dan buku Grit ini, berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh Angela Duckworth, menurut saya akan membantu Anda untuk memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat menghadapi ketidakpastian, menghadapi tantangan, dan menghadapi mungkin kompetisi yang begitu besar di masa yang akan datang. Dan sahabat sekalian, buku ini tentu saja menjadi buku yang sangat kami rekomendasikan. Nah, sahabat sekalian, itulah 5 buku self-development yang kami rekomendasikan untuk menghadapi menyambut tahun 2021. Dan Anda meskipun belum sempat untuk membaca buku-bukunya, Anda bisa melihat review-review bukunya di channel kami ini. Sudah ada linknya yang akan kami sertakan di bagian sudut kanan atas dari video ini. Sahabat sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan 5 buku yang kami rekomendasikan untuk bidang atau kategori wawasan pengetahuan yang tidak secara spesifik akan membantu self-development kita, tapi akan membantu kita bagaimana memahami lanskap perubahan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang.